Begitu aku selesai, mereka menyatu kembali. Aneh sekali, aku mengambil tongkat, dan memukulnya dengan keras. Darah kental itu terciprat ke meja dan kursi. Setetes bahkan masuk ke mataku. Aku menggosok mataku. Tidak apa-apa, tidak sakit atau gatal. Aku melempar tongkat kayu itu. Berpikir kali ini mereka tidak akan bisa menyatu lagi. Aku menatap darah di lantai. Darah itu tidak menyatu lagi. Aku melihat keluar. Hari sudah sore. Sebentar lagi hari akan gelap. Aku mengunci pintu kamar timur dan barat. Menutup pintu kandang kambing. Lalu pergi ke rumah paman ketiga. Rumah paman ketiga ada di ujung barat desa. Dia tinggal sendirian. Saat muda, dia pernah menikah dan punya anak. Tapi kemudian mereka semua meninggal. Katanya tenggelam di sungai. Jasad mereka pun tidak ditemukan. Setelah itu, paman ketiga menikah lagi beberapa kali. Tapi semuanya meninggal secara tidak wajar. Penduduk desa bilang kakek tiga pembawa sial bagi istrinya. Tak ada yang berani menikah dengannya. Kakek tiga hidup sendiri selama puluhan tahun. Aku masuk ke halaman rumah kakek tiga. Aku memanggil, kakek. Tak ada jawaban. Rumah kakek tiga punya 2 kamar. Satu kamar tidur di sisi timur. Dan satu lagi gudang untuk memasak. Kedua kamar itu gelap. Tak ada lampu menyala. Apa kakek tiga tidak di rumah? Aku memanggilnya lagi. Kali ini suaraku jauh lebih keras. Tapi tetap tak ada jawaban. Pintu kamar timur tidak terkunci. Apa kakek tiga sedang tidur? Aku mendorong pintu kamar timur. Bau busuk yang menyengat langsung menyeruak. Sepertinya aku pernah mencium bau ini sebelumnya. Aku masuk ke kamar. Rumah kakek tiga hanya punya satu jendela kecil. Di luar, hari sudah mulai gelap. Di dalam kamar juga tidak ada lampu. Sangat gelap. Aku berjalan ke depan tanah liat. Aku melihat kakek tiga membelakangiku. Berbaring menyamping di depan. Aku berkata pelan. Kakek menyuruhku menginap di sini malam ini. Mereka pergi ke kota. Tapi kakek tiga tidak bereaksi sama sekali. Aku melepas sepatuku dan naik ke depan. Aku merangkak mendekati kakek tiga. Dan mendorong bahunya. Kakek. Saat itu juga, kakek tiga tiba-tiba membuka matanya. Aku melihat seekor cacing merah tipis dan panjang. Merayap di bola matanya. Dari mata kiri ke mata kanan. Cacing merah itu setipis ujung jarum. Aku sangat ketakutan. Dan berteriak. Aku berguling turun dari depan. Kakek tiga langsung duduk tegak. Dan menyalakan lampu. Kakek tiga berkata, Dongfu, kenapa kau di sini? Kemarilah. Kakek tiga melambaikan tangannya padaku. Aku tanpa sadar menatap matanya. Kedua matanya merah. Dan penuh dengan urat merah. Aku takut urat merah itu akan pecah. Lihatku diam saja. Kakek tiga berkata lagi, Dongfu, ada apa? Aku berdiri dari lantai. Dan berkata pelan, kakek, tadi waktu kakek membuka mata. Aku melihat cacing merah merayap di bola mata kakek. Kakek mengerutkan keningnya. Dan tertawa. Omong kosong. Cacing merayap di bola mata? Masih hidupkah orang itu? Lihatku diam saja. Paman ketiga bertanya lagi. Sudah malam begini. Kenapa kau datang ke rumahku sendiri? Di mana kakek dan nenekmu? Aku pun berkata jujur. Paman muda digigit Bu di lengannya. Kakek dan nenek membawanya ke kota. Tidak ada orang di rumah. Kakek menyuruhku menginap di rumahmu. Paman ketiga tertegun sejenak.